tidak mengalir suara. Ya, nah tawasud artinya sedikit mengalir suara. Kalau teman-teman putus mim sukun ketika melafalkan mim ketika sukun, maka dia sifatnya harusnya syiddah, tidak mengalir. Wa khalaqnakum nah itu baru syiddah. Tapi karena di sini mim itu tetap mengalir walaupun sedikit, maka nggak boleh terhenti dan terhentak seperti itu. Wa khalaqnakum wa khalaqnakum ya, jadi dia tidak terhenti. Paham sampai sana? Itu adalah tawasud. Oke? Sip, jelas? Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita. Yuk, dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjutkan, siapa yang tadi malam ikut, yang udah masuk grup dan ikut kelas free setiap seminggu sekali, perdana tadi malam? Siapa yang ikut? Ya, yang tadi malam ikut kelas free kita, ya, khusus member grup. Oh, banyak juga ya yang ikut banyak juga ya yang ikut kelas free ya. Insyaallah ya. Ya, jadi kita kemarin malam khusus member grup kita adakan kelas free ya. Nah, insyaallah kita rutin khusus untuk member grup yang sudah masuk ke dalam grup setiap sepekan sekali. Baik, kita lanjutkan kembali. Cara ikut gimana nanti kita sampaikan di akhir ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Caranya gimana biar bisa masuk grup nanti di akhir ya. Saya sampaikan bagaimana caranya teman-teman bisa masuk ke dalam grup ya. Kita lanjutkan. Terima kasih gift-giftnya, barakallahu fikum ya. Wa khalaqnakum Oke ya, silakan difoto sudah. Silakan kalau ini penting difoto dulu. Kalau sudah saya izin hapus ya. Oke, ya nggak apa-apa yang nggak bisa ikut kemarin ya malam. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya tadi kita sudah ketahui ini adalah huruf hamzah karena dia berharokat ya. Kalau huruf alif dia tidak mungkin punya harokat, dia tidak mungkin punya vokal harokat a i u kalau alif ya. Oke, selanjutnya. Nah, hamzah di sini berharokat baris atas. Oke, baris atas disebut dengan harokat fathah ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang di atasnya dia berharokat fathah, maka dia harus dibaca dengan vokal a. Maka hamzahnya dibaca a, tidak i, tidak u. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas dan bunyi vokalnya tetap dibaca dengan vokal a sesuai dengan basicnya, tidak berubah menjadi o seperti huruf fo, ro, po, vo, ho, bo, apalagi wo, ho, ko, maka itu adalah huruf yang tipis. Karena kalau ada huruf yang dia ketika fathah keluar dari basicnya itu a menjadi o, maka kalau jadi o dia adalah huruf yang tebal. Itu ya, dia adalah huruf yang tebal. Oke, maka ini kita pastikan dia adalah huruf yang tipis. Kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis yang dia berharokat fathah ya, maka cara penyempurnaan pelafalannya dengan cara apa teman-teman sekalian? Dengan cara BMSS. BM itu artinya buka mulut, SS itu artinya sambil senyum. Ya, buka mulut untuk menyempurnakan kadar harokat fathahnya biar sempurna. SS itu sambil senyum artinya untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini mana nih penontonnya turun nih? Pada semangat gak ini? Coba kita cek dulu semangatnya nih, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali nih ya. Nah, jadi cara menyempurnakan huruf tipis yang dia berharokat baris atas adalah dengan cara buka mulut sambil senyum. Buka mulut sambil senyum. Nah, kalau kita contohkan, hamzah berarti di sini dilafalkan dia nggak cukup hanya sekedar buka mulut saja. Nah, ini ada yang tidak tersempurnakan. Bagian apanya? Bagian sambil senyumnya. Kenapa harus sambil senyum? Agar huruf tipisnya, kadar tipisnya sempurna. Wa khalaqnakum Nah, buka mulutnya, ya. Buka mulutnya. Wa khalaqnakum Nah, jangan sampai a, tapi a sambil senyum. Kalau ingin menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Banyak di antara kita yang tidak menyempurnakan kadar tipisnya.
Ya, cuman a saja atau bahkan fathahnya nggak sempurna, cuman wa khalaqnakum nah ini jadinya seperti orang yang sedang bergumam, kurang jelas harokat fathahnya, kurang jelas artikulasi a-nya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Sip. Wa khalaqnakum ya. Suara Ustadz kenapa? Suara saya kenapa? Kita lanjutkan kembali, ya. Baik. Wa khalaqnakum azwa. Nah, selanjutnya kita lihat ke huruf berikutnya, kita menemukan ada huruf zai. Ada huruf zai. Cara melafalkan huruf zai seperti apa? Persis seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Ya, nah, zai di sini, waalaikumsalam. Zai di sini dalam kondisi sukun, maka dilafalkan tidak dengan menggunakan vokal a i u, tidak zazizu, tapi az aja. Kenapa? Karena dalam kondisi sukun, bukan dalam kondisi fathah, dhamma ataupun kasrah. Jadi dibacanya enggak zazizu, tapi az. Ya, dalam kondisi sukunnya. Maka dilafalkan az gitu, ya. Az gitu ya. Azwa. Oke. Sip. Nah, zai itu punya salah satu sifat yang spesial dari huruf zai. Apa namanya? Nama sifatnya adalah sofir. Apa itu sofir? Sofir itu artinya adalah desis. Nah, karakteristik desisnya untuk huruf zai itu seperti sengatan lebah. Nah, itu harus jelas sengatannya. Ya, desisan lebahnya harus jelas. Jangan bocor seperti sin. Jangan atau seperti sod, enggak, tapi gitu ya. Wa khalaqnakum azwa. Yang ngalir cuman desisan dan suara saja. Nama sifatnya rokhwah. Enggak boleh keluar nafas. Kalau di sini teman-teman keluar bocor nafas jadinya sin. Aswaja jadinya aswaja. Nah, jangan keluar rokhwah. Jangan keluar nafas. Ya, jangan keluar nafas, sifatnya jahar, ya. Jangan hams. Kalau hams keluar nafas jadinya jadi huruf sin nanti, ini salah, ya. Tapi hanya mengalir suara saja. Azwa, nafasnya tertahan, bukan hams, ya. Azwa. Bisa diikuti. Nah, silakan di screenshot dulu. Kalau ada yang penting-penting, silakan teman-teman screenshot, silakan teman-teman foto, ya. Oke, sudah? Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, azwa. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya kita akan menemukan huruf wawu. Nah, ini menarik teman-teman. Siapa yang kesulitan melafalkan huruf wawu? Saya jamin dominan di antara kita mayoritas tidak akan kesulitan melafalkan huruf wawu. Betul atau tidak? Coba jujur, emang ada di antara teman-teman yang merasa kesulitan melafalkan huruf wawu secara basic? Saya yakin dominan dan mayoritas di antara kita tidak akan merasa kesulitan ketika melafalkan huruf wawu. Enggak, ya. Tapi saking mudahnya, saking gampangnya kita melafalkan huruf wawu, banyak di antara kita yang melafalkan huruf wawu asal. Melafalkan huruf wawu acuh abai asal, ya. Ketika melafalkan huruf yang sulit kayak ain, kayak huruf dhad, diperhatikan pelafalannya, ditunaikan haknya. Tapi yang gampang akhirnya banyak orang yang tidak fokus melafalkan huruf yang terasa mudah, akhirnya justru nggak tersempurnakan. Ya, maka pastikan huruf wawu dilafalkan sesuai dengan hak, ya, hak hurufnya, sesuai dengan kaidah. Seperti apa? Oke, ini kita lihat lagi, fokus lagi, ya. Kita ingatkan, pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu itu sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan tempat keluar hurufnya, ya. Wawu dilafalkan makhrajnya dari asyafatain, tuh, ya. Asyafatain itu artinya kedua bibir. Ya, kedua bibirnya diapain? Li syafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Seperti mengucapkan huruf u. Jadi muncung bibirnya, monyong bibirnya teman-teman sekalian. Tuh, kelihatan nggak? Maju dia bibirnya, muncung dia bibirnya.
Nah, banyak orang melafalkan wau itu nggak nguncung bibirnya, nggak maju bibirnya. Ya, oke. Coba jujur, emang teman-teman yakin selalu maju bibirnya ketika melafalkan huruf wau? Ya, oke. Nah, saya izin ingatkan, wau itu harus wau itu harus dilafalkan maju bibirnya teman-teman sekalian. Ya, maju bibirnya. Oke. Izin perhatikan. Wa. Misalnya ayat apa ya? Wadduha wa. Jangan cuman wadduha wad. Nah, berarti itu wawunya sedang tidak teman-teman tunaikan haknya secara full. Wa wada'na 'anka wizrak wa bukan, tapi wa wada'na 'anka wizrak. Maju bibirnya, ya, gitu. Oke, maju bibirnya, dimonyongkan bibirnya, ya, paham, jelas, bisa dipahami, bisa dipraktekkan, dan harus dilatih, ya, karena sering kita kebiasaan, ya, kebiasaan melafalkan wau saking gampangnya nggak disempurnakan. Oke, sip, lanjut lagi. Jadi pastikan wau bibirnya monyong, muncu, manyun, mencucu, ya, tuh huruf wau, ya, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita coba praktekkan dalam ayat. Ayatnya mana tadi? Nih, yang ini, ya. Maka azwaja, pastikan bibirnya monyong. Azwaja. Nih, monyong bibirnya, ya. Azwaja. Sekali lagi. Azwaja. Nah, jadi monyong bibirnya, muncung bibirnya, ya. Ajib, ya. Paham? Bisa dipahami step by step, sedikit-sedikit, ya. Oke, lanjutkan teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini kita menemukan wawunya, ya, sudah kita bahas, ya. Kita bahas wawunya. Jadi pastikan wawunya maju mulutnya. Maju mulutnya. Lalu kita lihat harokatnya. Harokatnya apa? itu maju mulutnya. Ya. Maju mulutnya, lalu kita lihat harokatnya baris atas fathah, maka dibaca dengan vokal A, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun ketika berharokat fathah kan basicnya dibaca dengan vokal A. Nah, ketika dia tetap dibaca dengan vokal A, tidak berubah menjadi bunyi vokal O, ya, maka yang huruf A itu yang dibaca dengan vokal A itu adalah huruf yang tipis. Kalau dia ketika fathah bunyi basic A-nya berubah jadi O, maka dia huruf yang tebal. Maka huruf O huruf tebal, huruf tipis. Huruf tipis karena nggak dibaca wo tapi wa. Nah, oke, sip, sedikit-sedikit, maka dia huruf yang tipis. Ketika teman-teman menemukan huruf yang Masya Allah, ya. Amin, doakan saya cepat paham, agar cepat paham dan bisa langsung mempraktekannya. Amin, semua saya doakan khusus, ya. Oke, nah, maju mulutnya ketika fathah bunyi vokal A karena waw huruf yang tipis. Cara penyempurnaannya dengan cara BMSS. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan bunyi vokal A-nya biar wal maftuhu bil fathi fam sempurna bunyi vokal A-nya, dan SS sambil senyum sempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Maka pertama stepnya buka maju mulut dulu ketika melafalkan wawunya. Ketika melafalkan vokal A-nya buka mulut sambil senyum. Berarti ini step pertama, ya. Ini step kedua. Nah, maju mulutnya baru buka mulut sambil senyum. Nih kalau kita contohkan, maju mulutnya baru buka mulut sambil senyum. Buka mulutnya maju mulutnya baru buka mulut sambil senyum. Wa ditarik, mulutnya ditarik, wa, biar tipis, jangan cuma wa tapi wa. Jadi dia biar tipis, biar karakter tipisnya itu dapat, gitu ya, bukan cuma sempurna fathahnya saja, tapi disempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut, gitu. Ajib, ya, jelas, ya, bisa dipahami teman-teman sekalian. Sip, kita lanjutkan kembali, ya. Oke, sekarang, ya, Ustadz info kapan aja live-nya? Setiap ba'da subuh, ya, setiap ba'da subuh rutinnya. Di luar itu tentatif teman-teman, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Paham? Alhamdulillah. Hadza min fadli rabbi. Kalau teman-teman merasakan ada kebaikan, hadza min fadli rabbi. Semua itu kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, ya, manfaat-manfaat yang Allah kasih kepada kita.
Alhamdulillah. Oke, lanjutkan lagi. Ya, perhatikan. Wawunya sudah kita bahas berharokat fathah dan dia sekarang kita lihat berjumpa dengan dengan alif. Maka huruf hijaiyah apapun yang teman-teman tengok dia berharokat baris atas lalu dia berjumpa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sekalian? Dibaca dengan kadar panjang dua ha, bukan 2 hari, 2 harokat. Sip. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja, tapi ada dhammah dan kasrah. Dhammah pasangannya waw sukun, kasrah pasangannya ya sukun. Ya, berarti ada 3 kondisi yang disebut dengan mad tabi'i dengan kadar 2 harokat itu. Kondisi ketika ada huruf berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun, ya, kondisi huruf berharokat kasrah berjumpa dengan ya sukun, kondisi huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Ya. Oke, paham sampai sini? Ya. Lalu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i. Ya, maka pastikan mad tabi'i teman-teman teratur, konsisten, 2 harokatnya enggak panjang kepanjangan, enggak pendek kependekan, tepat di 2 harokat. Tepat di 2 harokat. Maka buat teman-teman yang belum konsisten, kadang-kadang kepanjangan siapa? Atau kadang-kadang malah kecepatan siapa? Ada nggak yang masih kadar 2 harokatnya kepanjangan atau kependekan? Siapa? Boleh komen di kolom komentar. Ya. Saya coba siapa lagi teman-teman ya. Ya, nah pastikan diayunkan dulu saja. Pastikan ayunkan dulu ayun, ya. Ayunkan satu kali ayun itu seperti teman-teman melafalkan ayun. Nah, itu 1 kali tuh. Ayun. Nah, itu 2 harokat tuh, ya. Nih, jadi seperti teman-teman mengayunkannya 1 kali, ya. Ayun, wa ayun ja azwaja. Oh, paham? Menyimak Ustaz dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat bergabung, ya. Paham? Jelas? Nah, oke. Insyaallah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih semangat nih? Ya. Waalaikumsalam. Sehat terus. Amin insyaallah, ya, insyaallah, ya. Sehat-sehat juga buat semua insyaallah, ya. Oke. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, seperti itu. Oke, diayunkan ayun ja wajah. Nah, seperti itu ya. Sip, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya kita temui ada huruf jim. Nah, ya, kita bahas lagi huruf jim nih. Huruf jim ini namanya ketika dia tidak berharokat, nama asli dari hurufnya bukan huruf ja, ya, nggak ada di huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf ja. Ini namanya adalah huruf jim, ya. Kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim? Coba, ya. Coba teman-teman yang udah sering ikut di sini, kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim? Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf jim adalah dia dilafalkan dengan bocor. Nah, ya, jangan sampai bocor, jangan sampai becek. Nah, maksudnya bocor becek itu apa? Bocor becek nafasnya. Oke, teman-teman tuh udah tahu ya, Masya Allah. Jangan sampai bocor becek nafasnya. Contohnya azwaja, jangan ya ci cu aja. Enggak. Kenapa jim nggak boleh bocor becek nafasnya? Kenapa nggak boleh keluar berpercikan nafasnya? Karena huruf jim, teman-teman sekalian, huruf jim itu nggak punya sifat hams. Huruf jim itu sifatnya bukan hams, ya, tuh. Ya, huruf jim sifatnya bukan hams tapi jahr. Jadi dia tertahan nafasnya, ya. Jadi nggak kita lafalkan bocor becek nafas. Kayak huruf C jadinya. Nggak, ya. Gitu. Tapi jim dilafalkan nggak boleh keluar nafas. Ja.
ja. Nah, gimana caranya agar jim ini nafasnya nggak bocor, nggak becek? Caranya jimnya dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Nah, setiap huruf hijaiyah itu ada kaidah makhrajnya. Oke, Bang, makhraj itu apa ya? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Nah, di mana tempat keluar huruf jim? Huruf jim keluar dari yang namanya adalah wastul lisan. Wastul lisan ini artinya adalah tengah lidah. Wal wastu fajimu shinu ya. Ya, jadi jim ini dilafalkan dari bagian tengah lidah kita. Jangan sampai kita lafalkan jim itu. Nah, gini, betul-betul nempel dia. Wal wastu fajimu shinu ya. Wal wastu fajimu shinu ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini saya sampai berdiri berarti ini udah serius. Perhatikan. Pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf jim, ya, itu kalau kita ibaratkan ini lidah kita, nah, jim itu keluar dari tengah lidah kita yang kita tempelkan ke atas. Tempelin ke atas. Tempelin ke atas. Sentuhkan ke atas. Ja, ji, ju. Yuk, diikuti. 1, 2, 3. Ja, ji, ju. Tempelin. Sentuhkan. Ya. Kalau tidak disentuhkan, kalau nggak ditempelin, nanti ya pasti ada nafas yang bocor dia. Terima kasih topi koboynya Bunda Aini, Ibu Aini ya. Ja, ji, ju, aje, ja. Nempel dia. Ja, ji, ju, aje, ije, uje. Tuh ya. Oke, kalau dia nggak nempel nantinya ja. Nah, ada rongga, ada celah untuk akhirnya suara mengalir dan akhirnya becek dia, akhirnya bocor deh nafasnya. Gitu. Paham? Bisa jelas nggak sampai sana teman-teman sekalian? Ya, bisa difahami? Bisa difahami ya? Gitu. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Jadi pastikan jimnya dilafalkan ja, ji, ju, aje. Nempel tengah lidahnya. Ya, bentar. Saya izin ngecas dulu si iPad-nya nih. Ya, udah mau habis baterai ya. Bismillah. Oke. Sudah mau habis baterai. Oke, sip. Kita lanjutkan. Paham? Baik ya. Sip. Kita lanjutkan lagi dalam bahasan kita. Mana tadi ayatnya? Ayat juz 30. Oke, sip. Ya, jadi saya ingatkan nggak boleh bocor becek nafas karena jim sifatnya adalah jahr. Ya, jahr. Oke, sip ya. Paham sampai sini ya? Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang saya izin hapus ya. Oke. Nah, sekarang jimnya di atasnya ada baris atas 2. Apa nama harokatnya teman-teman sekalian? Jimnya di atasnya ada baris atas 2. Ya, ada baris atas 2. Maka kita Maka apa nama harokatnya? Nama harokatnya adalah bisa teman-teman sebut dengan fathah tanwin atau tanwin fathah, atau kalau saya menyebutnya dengan fathah tain. Ya, fathah tain. Gitu, fathah tain, yaitu fathah yang ada 2. Ya, jadi baris atasnya ada 2 gitu. Oke. Fathatain ini, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathatain harusnya dibaca dengan vokal apa teman-teman? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2, secara basic harusnya dia dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal apa? Vokalnya. Dibacaan in un. Dibacaan in atau un? Dibacaan. Oke, dibacaan ya. Maka jimnya harusnya kita baca menjadi jan. Betul? Karena dia berharokat baris atas 2, maka dibacanya menjadi jan. Sip, ajib, masya Allah ya. Tapi itu kita bahas basicnya. Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya kita mau berhenti di harokat berfathah tanwin, apakah tetap kita baca azwajan? Kita mau berhenti di bagian jannya nih. Apakah tetap kita baca azwajan? Apakah tetap kita baca azwajan? Tidak. Kenapa? Aturan mainnya berubah. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun tanpa terkecuali kecuali satu, yaitu tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu kalau berhenti pada tak marbutoh dan dia fathah tain, aturan mainnya beda. Ya, oke. Aturan mainnya beda. Ya, oke. Nah, tapi
Kalau selain ta marbutoh dan kita berhenti pada huruf tersebut yang berharokat fathatain, maka tidak lagi dibaca menjadi jan, tapi kita baca menjadi ja. Dua harokat, ya. Jadi dua harokat, seolah si fathahnya hilang satu. Nah, nama hukum tajwidnya disebut dengan apa? Keren. Yang udah jawab, nama hukum tajwidnya adalah disebut dengan mad iwad, ya, mad, ya, iwad. Allahu akbar. Mad iwad. Mad iwad itu maka kondisi di mana teman-teman berhenti pada huruf hijaiyah apapun, semuanya kecuali ta marbutoh, maka dia dibaca menjadi ja-nya dua harokat. Ja mad iwad, dua harokat, ya. Oke, paham? Dah. Ya, maka dua harokat diayunkan satu kali, ya. Azwaja. Ini juga kan dua harokat. Kalau yang ini yang awal, ini dua harokatnya dua harokat mad tabi'i. Kalau yang ini dua harokatnya dua harokat, ya, dua harokat apa? Dua harokat mad iwad. Yang ini mad tabi'i, yang ini mad iwad. Dua-duanya dua harokat, kadarnya sama. Azwaja. Ayunkan. Yang dua harokatnya masih bingung kadar dua harokat itu sepanjang apa? Ayunkan satu kali. Yuk bareng-bareng kita coba. Azwaja. Wajah. Ayun ayun. Azwaja. Gitu. Oke. Yang belum konsisten ayunkan saja. Nanti kalau sudah konsisten baru nggak diayunkan pun tak apa-apa. Contoh, azwaja, azwaja, boleh, gitu, ya. Paham teman-teman sekalian? Yang paham boleh komen, ya. Yuk sama-sama kita belajar bareng-bareng, ya, gitu. Saking konsentrasinya teman-teman jadi lupa tab-tabnya. Ayo kencangkan tab-tabnya. Ayo kita syiarkan konten-konten ngaji. Ayo kita naikkan algoritma konten-konten ngaji dengan cara jadi penonton yang aktif, ya, dengan tab-tab layar dan share di pojok kanan bawah buat teman-teman yang ingin mendapatkan peluang pahala jariah yang berderas untuk teman-teman, insya Allah. Baik, nah maka kita sudah ketahui, oh iya, di sini adalah mad iwad, di sini mad tabi'i, dua harokat. Oke, sip. Sekarang kita lafalkan dalam pelafalan kita, ya, bareng-bareng praktekkan segala hukum tajwid yang tadi sudah kita bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid, ya. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum azwaja. Lagi, tuh, 2, lebih pelan lagi. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum azwaja. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Teman-teman perhatikan baik-baik, ya. 1, 2, 3. Wa khalaqnakum azwaja. Sekali lagi. Wa khalaqnakum azwaja. Ajib, ya. Sip, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjutkan lagi atau tidak? Masya Allah, ya. Saya izin minum dulu sejenak teman-teman. Silakan teman-teman yang pengen mensukseskan konten-konten ngaji, konten-konten bedah tajwid, silakan teman-teman bantu tap-tap layar dan share, ya. Saya izin minum dulu sebentar, ya. Seret teman-teman. Teman-teman boleh cobain setengah jam aja, ya. Ngomong terus gitu, ya. Seret teman-teman, ya. Saya minum dulu sebentar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, ya. Sip. Kita lanjutkan ke nih teman-teman, ya, atau sudah cukup? Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Baik. Lanjut. Oke, baik. Kalau teman-teman pengen lanjut, kita lanjutkan sedikit lagi. Udah berapa menit kita? 52 menit. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke ayat 9. Ya, ayat 9 dari surah An-Naba. Kita baca dulu bareng-bareng full ayatnya. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu, ya. 1, 2, 3. Wa ja'alna naumakum subata. Ulang.
Waja'alna naumakum subata. Sekali lagi. Waja'alna naumakum subata. Baik ya. Kita mulai. Wawu sudah kita bahas ya. Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf wawu ya. Ustadz terlalu dekat, mau dijauhin lagi segini. Ya boleh dijauhin deh. Nih, mau terlalu deket takutnya nggak kelihatan buat bunda-bunda takutnya, makanya dideketin ya. Tapi kalau mau dijauhin boleh ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Di sini kita menemukan ada huruf wawu. Ya, banyak orang melafalkan huruf wawu tidak sesuai dengan kaidah. Saya ingatkan, wawu harus wajib dibaca monyong. Wawu wajib dibaca muncung. Wawu wajib dibaca manyun. Ya, oke, saya ingatkan sedikit ya. Nah, jadi wawu pastikan teman-teman melafalkan huruf wawu pastikan maju bibirnya. Ya, wa. Jangan cuman wa. Jangan lupa wawu huruf yang tipis, maka ketika fathah bunyi vokal A-nya disertai senyuman. Wa. Ya, lagi wa. Oke. Nah, lanjut. Jadi pastikan dia monyong, lalu buka mulut sambil senyum. Nah, teman-teman ada yang sempat bertanya nggak? Bang, bagaimana cara membaca huruf di awal ayat yang dia ada tasdidnya? Ada yang bingung nggak? Bang, bagaimana cara membaca huruf di awal ayat yang ada tasdidnya? Sempat ada yang kebingungan? Iya ya, ini ada tasdidnya, cara bacanya gimana? Ada yang sempat bertanya-tanya kayak gitu? Oh iya ya, gimana ya cara melafalkan huruf di awal ayat tapi dia bertasdid? Nah, gini teman-teman. Kalau teman-teman membaca di awal ayat, lalu huruf pertamanya ada tasdid langsung, maka cara bacanya gimana? Gak usah dibaca, gak usah bingung, gak usah pusing, gak usah dibaca, anggap gak ada. Gitu. Ya, gak usah dianggap ada. Ya, kenapa? Lalu kenapa ditulis ada tasdid, Bang? Kalau nggak ada fungsinya, kenapa harus ditulis? Nah, karena tasdid ini muncul kalau teman-teman sambung huruf wawu-nya dengan huruf sebelumnya. Ya, kalau wawu ini disambung dengan huruf sebelumnya, baru tasdidnya dia aktif. Menjadi apa? Azwajawa. Jadi idgham bigunnah. Tapi kalau misalnya kita nggak sambung wawu-nya dengan sebelumnya, maka seolah tasdidnya ini tak berfungsi. Paham? Jelas? Siapa yang baru tahu boleh komen. Oh, jadi gitu. Tasdid itu kalau di awal ayat itu buat nanti kalau misalnya disambung dengan huruf sebelumnya, dengan ayat sebelumnya gitu. Oke, ajib. Nah, lanjutkan lagi ya. Jadi wawunya nggak usah teman-teman pusingkan. Ya, ajib ya. Sip, lanjut. Masya Allah. Nah, selanjutnya saya ingatkan, ini ada huruf jim lagi nih, pas banget jim. Jangan dilafalkan becek-becek nafasnya. Wajah, enggak. Jangan becek-becek nafasnya. Tapi wajah. Gimana caranya biar jimnya enggak becek, enggak keluar nafas? Ya, jim sifatnya jahar, bukan hams. Maka kita izin ingatkan sedikit sekilas. Ya, tadi sudah dibahas soalnya. Nih, ya, jim dilarang bocor becek nafas karena jim makhrajnya dari tengah lidah. Ya, maaf, jim nggak boleh bocor becek nafas karena sifatnya adalah jahar. Ya, tertahan nafasnya. Caranya gimana biar nggak bocor nafasnya? Lafalkan jim dari makhrajnya dari tengah lidah. Diapain? Nempel ke atas tuh. Ya, jaji jubaje, ji ju aje, nempel betul-betul ya. Kalau kami izin contohkan lagi, maka pastikan huruf jim itu tengah lidah teman-teman ya, nempel ke langit-langit, nggak bercelah, tidak ada celah di antara mereka, nggak ada jarak di antara mereka. Iya, nggak ada jarak di antara mereka ya. Ini ya, aje, ja. Jadi dia nggak, kalau dia ada celah, khawatir nanti keluarlah nafas dia bocor. Ja. Nah, enggak, tapi ji ju baje. Nah, gitu. Oke, paham ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Pastikan tengah lidah teman-teman nempel ke langit-langit. Pastikan nempel ke langit lah, ke langit-langit. Oke, sip, kita lanjutkan kembali.
Ya, maka jangan sampai teman-teman lafalkan di sini wajah, enggak, tapi wajah, ja. Jadi dia nempel, ya, nempel, jangan sampai jadi ada percikan nafas, ya, gitu. Oke, sip. Jimnya dibaca, pokoknya huruf-huruf yang dia ketika fathah, teman-teman sekalian, huruf-huruf yang ketika fathah dia dibaca dengan vokal A, maka cara penyempurnaannya, maka mereka adalah huruf-huruf tipis semua. Ya, sekali lagi, kalau huruf hijaiyah apapun ketika fathah bunyi vokalnya tetap A, ya, tidak menjadi O, maka itu adalah huruf yang tipis. Ya, huruf tipis yang berharokat fathah semuanya dibaca dengan cara BMSS, buka mulut sambil senyum. Ya, buka mulut sambil senyum. Maka jim di sini itu dibaca buka mulut sambil senyum. Ja dengan ja, tapi ja. Buka mulut sambil senyum. Waja'a, ja. Itu bukan ja, gitu, ya. Mau materinya Ustaz? Nanti materinya kalau kita sudah selesai buku tajwid kita, ya, nanti teman-teman bisa order, ya. Kalau untuk yang sofa ini belum bisa dikasih teman-teman, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Waja'a. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf A, ke huruf ain, ya. Ini namanya huruf apa? Huruf ain. Nah, masih banyak orang yang melafalkan huruf ain ini keliru, teman-teman sekalian. Tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan kaidahnya, ya. Nah, ain dilafalkan seperti apa? Nah, jangan sampai ain dilafalkan menjadi huruf hamzah. Menjadi huruf hamzah. Yang harusnya kita baca waja'a menjadi waja'a. Nah, ya, itu keliru. Kenapa itu keliru? Ya, karena teman-teman melafalkannya nggak pas dari makhrajnya. Nah, sepenting apa makhraj? Makhraj itu sangat penting. Ya. Oke, teman-teman, nih saya izin jelaskan. Membaca Al-Qur'an seringkali kita itu berfokus pada hukum tajwid, idgham, ikhfa, izhar, mad tabi'i, mad yang lainnya. Boleh? Bagus. Tapi jangan sampai lupa skala prioritas. Ada yang jauh lebih penting prioritasnya dibanding itu apa? Pelafalan setiap huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya, jangan yang dikejar lancar dulu. Lancar tapi tidak tartil. Nah, berarti ada bagian perintah Allah yang enggak kita tunaikan. Ya, auzid alaihi waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf. Tajwid huruf itu apa? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qariyan idh wajibun alim qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahi lughati. Jadi huruf itu paling penting. Ya, maka jangan dilewat. Jangan di-skip. Gitu ya. Jangan di-skip. Skip, ya. Gitu. Oke. Nah, maka ain ini harus tahu makhrajnya dari mana. Enggak harus hafal. Istilahnya enggak harus hafal, tapi tahu dari mana keluarnya. Biar pelafalan kita tegas tahu dari mana keluarnya. Gitu. Ain, biar enggak ketukar sama hamzah, itu harus tahu makhrajnya. Ya, nih, perhatikan baik-baik. Tuh, kenalan yuk, ta'arufan kita sama huruf ain. Ain dari mana keluarnya? Ain keluarnya dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa, Bang? Wastul halqi itu adalah bagian tengah tenggorokan, ya. Tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u. Gitu, ya. Ain keluar bersama ha kecil dari bagian tengah tenggorokan kita. Nih, bagian area yang berwarna ungu, bagian katup epiglotis, ya. Bagian apa? Bagian katup epiglotis. Bang, kan kita nggak tahu, Bang, bagian katup epiglotis itu bagian mana. Kan kita nggak bisa ngebedah tenggorokan kita, gitu ya, dibuka gitu ya, nggak bisa. Maka di mana katup epiglotis itu? Katup epiglotis itu simpelnya terasakan teman-teman keluar dari bagian tengah tenggorokan. Mohon maaf bolak-balik ya. Semoga nggak bosan ngeliat muka saya. Nih, ya. Jadi tenggorokan kita itu kan ada tiga bagian. Tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling atas, tenggorokan tengah. Ya, nah, ain dilafalkan dari tenggorokan tengah kita. Bukan tenggorokan paling bawah, itu jadi hamzah.
Ya, kalau dia tenggorokannya terlalu ke bawah, nah makanya muncul dia jadi hamzah. Tuh, ya, kelihatan jadi hamzah dia. Kok jadi besar sih? Hamzah nih, tuh, ya. Kelihatan nggak sama teman-teman? Ya, tuh, beda sedikit makhraj yang keluar huruf yang beda. Yang ini a. Yang ini i ajib ya. Nih saya ulang lagi sekali lagi biar teman-teman ada bayangan ya. Makanya saya izin sambil mencontohkan seperti ini, bukan hanya mengajak teman-teman berpikir tapi nggak dicontohkan, nanti takutnya pusing ya. Perhatikan nih ya, kelihatan nggak nih? Ya, di bagian tengah tenggorokan kita. Ajib, jelas, semangat, gas lagi, bismillah ya. Oke. Maka pastikan. Oke, selanjutnya teman-teman, boleh saya izin kasih tahu terkait dengan rahasia huruf ain? Ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, sekarang kita coba praktekkan dulu deh. Kita praktekkan dulu ke dalam pelafalan ayatnya ya. Nah, nih ya, kita pastikan ke pelafalan ayatnya dulu. Pastikan ain dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita. Pastikan ain rasakan keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Waja'a, gitu ya. Kalau hamzah, teman-teman sekalian, kalau hamzah itu keluar dari pangkal tenggorokan, ya, dari tenggorokan paling bawah. Waja'a, gitu. Oke? Paham ya? Jelas ya? Ya, jadi hati-hati nih, jangan sampai ain tertukar menjadi hamzah. Ingat, kesalahan jika sudah menukar huruf atau terganti hurufnya dengan huruf yang lain, maka itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa? Kenapa kalau ketukar huruf itu kesalahan yang besar, Bang? Gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa merubah makna ayat, makna firman-firman Allah. Ya, contoh ya, yang harusnya kita baca kami pakai huruf i diganti jadi u, jadinya kamu. Beda u dan i saja, artinya jadi beda jauh. Kami artinya kita, kamu artinya Anda. Ya, maka jangan sampai teman-teman lewat pembahasan huruf ini. Jangan sampai teman-teman nggak sempurnakan pelafalan huruf ini. Jangan sampai teman-teman tidak sempurnakan pelafalan huruf ini. Ya, gitu. Ayo sama-sama ya, belajar bareng-bareng. Waja'a, gitu ya, bukan waja'a, bukan dari pangkal tenggorokan tapi dari tengah tenggorokan kita. Oke, baik. Sekarang saya mau kasih tahu rahasia huruf ain yang banyak tidak terbahas ketika kita belajar ngaji. Ya, apa? Oke, kembali ke huruf ain. Teman-teman, sudah sepakat ya kalau ain itu dilafalkan dari tengah tenggorokan. Sepakat ya? Oke, sudah sepakat kita. Bunyinya u. Nah, salah satu ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan huruf ain adalah ainnya dilafalkan harusnya dari tengah tenggorokan. Lihat jalur yang berwarna biru ya. Dari tengah tenggorokan, suaranya mengalir ke sini. Suaranya mengalir dari tengah tenggorokan ke rongga mulut. Dari tengah tenggorokan kan lewat ke rongga tenggorokan, rongga mulut, keluar mulut. Ya, jangan sampai ada suara ain yang dia dari tengah tenggorokan suaranya melipir ke rongga hidung. Nah, makanya suaranya jadi sengau dia. Teman-teman kenal sama temannya Jayen dan sobatnya Jayen dan temannya Dobita nggak? Siapa? Suneo. Kenal nggak? Kalau ada yang kenal, kenalan di mana teman-teman ya? Gitu. Oke? Ya, jadi kalau teman-teman suaranya masuk ke hidung jadi kayak suara sobatnya Jayen, temannya Nobita. Siapa? Si Suneo. Waja'alna, bukan tapi waja'a. Suaranya tak boleh masuk dia ke dalam rongga hidung. Nanti dia jadi sengau. Jadi sengau dia. Ya. Oke, sekarang balik lagi. Oke, saya sudah paham misalnya ya. Sekarang bagaimana kita memastikan huruf ain kita apakah dia masih jadi suara suneo atau tidak? Bagaimana memastikan ain kita masuk ke hidung atau tidak suaranya? Caranya, panjangkan huruf ainnya
Panjangkan baik ain berharokat fathah, boleh ngecek ya, boleh ngecek dari ain fathah, ain kasrah atau ain dhammah. Kalau ain fathah, panjangkan ain fathahnya. Ketika dipanjangkan suara ainnya buka tutup hidungnya. Kalau suaranya berubah, maka itu ain yang kurang tepat. Kenapa berubah? Berarti ada suara yang masuk ke rongga hidung. Harusnya kalau nggak ada suara yang masuk ke rongga hidung, harusnya dia nggak berubah suaranya. Contoh, bacaan ain yang dia masuk ke rongga hidung. Perhatikan baik-baik. Ya. Berubah nggak suaranya? Ada bunyi uwa uwa uwa. Kedengaran nggak? Nah itu ain nggak sempurna. Harusnya nggak berubah ketika dibuka tutup hidung. Tuh. Paham? Jelas? Ya. Nggak teman-teman? Jelas teman-teman sekalian? Ya. Ya Allah, semoga teman-teman nih lihat di pojok kiri atas ya, yang tap-tap layar sudah 100.000 kali. Semoga teman-teman yang sudah share menjadi bentuk pahala hadiah buat teman-teman. Yang sudah di pojok kanan bawah share ya. Itu berapa kali tuh? 320 kali. Teman-teman yang ikut andil dalam pergerakan share ini, share Quran ini, semoga teman-teman dapat pahala jariah, pahala yang sama dengan saya ya, yang sudah menyampaikan, dan teman-teman mendapatkan pahala yang serupa tanpa berbeda sedikit pun. Ya. Oke, lanjut. Ya. Gitu. Wajah, pastikan keluar dari bagian tengah tenggorokan kita. Pastikan keluar dari bagian tengah tenggorokan kita, dan jalur alur suaranya itu dari tengah tenggorokan ke mulut. Tidak ada yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Ya, oke. Wajah. Ikuti 1 2 3. Wajah. 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 Gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf lam. Nah, ya. Teman-teman jaraknya segini jelas nggak? Atau kekecilan? Saya takut kekecilan buat bunda-bunda nih. Ya, yang mungkin sudah usianya sudah lanjut. Jelas nggak segini? Tulisan saya jelas nggak kalau saya nulis seperti ini? Kelihatan nggak? Jelas nggak? Pastikan teman-teman nyaman dulu. Ya, saya khawatir ada bunda-bunda yang tulisan saya ini nggak kelihatan. Gitu ya, nggak jelas. Jelas? Baik, terima kasih. Cukup jelas, nyaman, cukup berarti ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillah teman-teman, mohon izin kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagi saya yang 45 jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di sini kita menemukan ada huruf lam. Sepakat nggak ini huruf lam? Ini bukan alif ya, karena alif nggak bisa disambung seperti ini. Ya, alif nggak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Jangan sampai teman-teman sebut saya pakai kacamata. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi ini adalah huruf lam. Masih banyak di antara kita. Siapa teman-teman, coba jujur di kolom komentar. Siapa teman-teman yang menganggap huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Ayo. Siapa di antara teman-teman yang menganggap huruf lam itu sama seperti huruf L pada abjad alfabet? Tolong jujur, tak boleh ada dusta di antara kita. Jayalah dusta di antara kita. Ya. Nah, jadi ya, yang masih menganggap huruf lam hijaiyah sama dengan huruf L alfabet, maka ini mereka tetot, tidak betul-betul serupa. Tidak betul-betul serupa. Oke? Nggak apa-apa, saya balik lagi kameranya. Semoga teman-teman tidak bosan. Ya, saya izin teman-teman, coba saya izin. Kalau saya contohkan seperti ini lebih termudahkan atau enggak? Takutnya teman-teman malah risih. Ya, bolak-balik ke Qur'annya, ke muka saya gitu ya. Khawatir teman-temannya risih. Oke, jadi saya izin contohkan seperti ini biar teman-teman bisa langsung mempraktekannya. Ya, perhatikan. Nih, huruf baik, nggak bosan ya. Alhamdulillah termudahkan. Alhamdulillah. Baik, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nih, huruf L kalau kita lafalkan, saya izin zoom dulu sedikit ya. Oke, sebentar. Saya izin zoom dulu sedikit. Nah, biar kelihatan jelas. Kalau huruf L yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung lidah kita saja. Ujung akhir lidah kita saja. Perhatikan. Al. Kelihatan? Al. La. Kelihatan? Yang nempel cuma betul-betul ujung lidahnya doang seperti ini. Nah, itu huruf L.
Ya, al. Biasanya kita melafalkan L, dominan mayoritas di antara kita melafalkan L itu seperti itu. Ya udah, ujung lidahnya aja al. Gitu ya. Tapi apakah huruf lam sama dengan huruf L? Ternyata tak betul-betul serupa. Kalau huruf lam dilafalkan al, la, al, bukan al, tapi al. Ya. Oke? Paham? Walamu adnaha limun tahaha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu, ya. Lebih penuh nempelnya, betul. Paham? Jelas? Lanjut, ya. Sip. Kita zoom out lagi. Nah, ya. Baik. Waja'alna. Yo, praktekkan. 1, 2, 3. Waja'alna. Nah, sekarang kita lihat di sini. Teman-teman, lamnya sudah kita pelajari, ya. Jangan sampai betul-betul diserupakan dengan huruf L pada abjad, alfabet. Nah, sekarang kita lihat huruf lamnya ini dalam kondisi apa? Lamnya dalam kondisi sukun. Ya, maka lamnya nggak dibaca dengan vokal a i u, tapi dibaca al aja, karena sukun bukan fathah dhamma kasroh. Jadi nggak ada bunyi vokalnya, nggak ada a i u nya, tapi cuma dilafalkan al nya aja. Waja'al, nah gitu doang. Ya, oke. Nah, itu mau pipis. Yang mau pipis dulu, jangan dipaksain. Nggak, karena nggak pengen ketinggalan, jadi nggak pipis ya. Silakan ke kamar kecil dulu aja. Ya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Waja'al, al. Nah, sekarang kesalahan. Nah, ya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun itu ada dua. Yang pertama yang populer, yang kedua yang banyak orang nggak tahu. Nah, ya, gitu. Oke. Nih, perhatikan. Kesalahan pertama dari huruf lam dalam kondisi sukun adalah dibaca dengan memantul. Ya, contoh waja'alna. Waja'alna, ada bunyi le di sana. Nah, itu enggak boleh. Kenapa? Karena lam enggak punya sifat qalqalah. Lam enggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah hanya baju di toko, bukan baju di mall. Ya, jadi bunyi al di sini ya enggak boleh memantul karena lam enggak punya sifat qalqalah. Nah, kenapa bunyi lam ketika sukun suka memantul? Oke, kita contohkan lagi. Kenapa huruf lam ketika sukun suka memantul? Karena lidah kita keburu turun duluan dan huruf berikutnya belum dilafalkan. Kalau ingin menurunkan makhraj lamnya, maka setelah turun langsung lafalkan huruf berikutnya agar tidak ada bunyi le di sana. Contoh, saya izin mungkin agak zoom lagi sedikit, mohon maaf ya. Waja'alna, lihat lidah saya. Waja'alna. Ketika dia le-nya turun, al-nya turun, maka huruf berikutnya kalau belum dilafalkan jadilah ada suara seperti memantul. Ya, waja'alna. Nah, harusnya waja'alna. Bisa dipahami ya, biar lamnya nggak memantul. Jangan dulu tuntaskan lamnya kalau misalnya huruf berikutnya nanti nggak dilafalkan dulu. Harus ketika selesai lamnya langsung masuk ke huruf berikutnya. Lamnya selesai langsung masuk huruf berikutnya. Waja'alna, bukan waja'alna. Gitu ya, paham? Pamit dulu Pak Ustadz, mau beli sarapan dulu, silahkan ya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jelas? Waja'alna, jangan memantul. Ajib sampai sini, jelas sampai sini. Siap, kita gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kesalahan kedua ketika kita melafalkan lam dalam kondisi sukun adalah dibaca dengan memutus suara dari huruf lam. Kenapa diputus suaranya? Karena nggak pengen mantul, akhirnya mencari alternatif yang justru jadi kesalahan yang kedua. Contoh, waja'al,
nanau. Nah, itu nggak boleh. Bang, kan saya nggak pengen mantul lamnya, makanya saya memutus suara huruf lam jadi kayak gini, Bang. Waja'al na, tuh kan Bang jadi gak mantul. Iya, bagus jadi gak mantul, Masya Allah. Tapi kalau dengan memutus suara, sifat lamnya jadi ada yang hilang. Sifat huruf lamnya jadi ada yang hilang. Apa sifat yang hilangnya, teman-teman sekalian? Nih, kita lihat di sini kalau nggak salah. Mana? Nah, sifat lamnya kalau teman-teman putus, maka teman-teman nggak sesuai dengan sifat huruf lam. Sifat huruf lam itu bukan syiddah. Syiddah artinya tertahan suara. Sedangkan kalau lam sifatnya wa baina rikhwin wasyadidil umar, sifatnya adalah tawassutu. Tawassut itu artinya adalah pertengahan. Atau nama lain dari sifatnya adalah bainiyah. Bainiyah itu artinya adalah di antara. Ya, berarti tawassut atau bainiyah ini artinya adalah pertengahan di antara. Di antara apa? Nih, teman-teman sekalian. Oh, ya. Oke. Jadi tawassut itu dia berada di tengah-tengah antara rokhwa wa syiddah. Antara rokhwa dan syiddah. Ya, rokhwa artinya mengalir dia suaranya, syiddah artinya tertahan dia suaranya. Kalau tawassut artinya dia nggak tertahan tapi dia nggak betul-betul ngalir. Jadi apa? Dia sedikit mengalir, tetap mengalir dia sedikit gitu. Ya. Maka ketika kita lafalkan dalam pelafalan kita, dalam ayat yang tadi kita baca, jangan sampai juga dia terputus dengan alih-alih atau berdalih dia nggak pengen mantul, akhirnya memutus suara. Jadi kesalahan kedua dia. Gitu ya. Contoh bacaan yang memutus suara lamnya seperti ini. Waja'alna, sekali lagi antara al dengan na tak boleh ada jarak di antara mereka. Waja'alna harusnya waja'alna. Tapi ketika dialirkan sedikit suaranya jangan sampai memantul. Nah, silakan dilatih. Sampai sini, apakah teman-teman paham sahabat-sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala? Oke. Ya, jelas? Jelas paham? Baik ya. Sip, kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Teman-teman hari Sabtu pagi ini nggak pada olahraga, nggak pada jalan-jalan, ya atau belum? Atau setelah ini keluarnya? Ya, masih pada di rumah aja nih, ya. Insyaallah. Oke. Alhamdulillah paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah ini, setelah tahsin Ustaz, Masya Allah. Setelah ini mau jalan sama. Setelah ini saya juga mau jalan-jalan, ya. Mau jalan-jalan, jalan kaki maksudnya, ya, sama si Dede bayi, ya. Oke, Masya Allah, dan juga istri. Ya, baik, kita lanjutkan. Waja'alna. Ya, bismillah. Mau ke pasar tapi sayang kalau nggak ikut tahsin. Masya Allah, semoga Allah muliakan teman-teman semua dengan kemuliaan terbaik di hadapan Allah karena Al-Quran, ya, karena wasilah Quran. Amin. Lanjutkan lagi teman-teman. Waja'alna. Nah, yang mau masuk grup nanti di akhir ya. Yang mau masuk grup di akhir, sabar. Waja'alna. Nah, selanjutnya kita menemukan ada huruf nun. Nun dilafalkan persis, nggak ada bedanya dengan huruf N pada abjad alfabet. Sama ya, gitu. Cuman tinggal kita lihat harokatnya. Harokatnya baris atas vokal A. Ingat, saya ingatkan lagi. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, itu kan basicnya dibaca dengan vokal A, ya. Maka nunnya dibaca na. Dan ingat, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang ketika baris atas seperti ini dibaca tetap dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tipis. Kalau huruf tipis berharokat fathah, cara penyempurnaannya dengan cara BMSS. Kita ulang lagi, BMSS, gitu ya, BMSS gitu ya. BMSS apa, kita ulang. BM buka mulut, SS sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A dari harokat fathahnya, sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan huruf-huruf tipis, ya, wa, ja, a, dan na itu huruf tipis semua. Vokalnya vokal A, soalnya bukan O. Maka kita lafalkan buka mulut sambil senyum. Wa ja'alna. Ini kayaknya belum di zoom out ya. Oh, itu belum ya.
Nah, waja'alna, buka mulut sambil senyum, bukan waja'alna. Apalagi cuman waja'alna, itu nggak disempurnakan, berarti itmamul harokat atau kesempurnaan harokatnya. Waja'alna na, senyumnya mana? Nah, senyumin ya. Oke, biar wajahnya berseri-seri terus karena Al-Qur'an. Ajib ya. Lanjut, kita lanjutkan. Keren pakai istilah BMSS, gimana caranya aja, pokoknya ada istilah gitu ya, biar gak nulisnya gak panjang-panjang. Kalau saya nulis ini buka mulut sambil senyum ya, nanti habis waktu. Makanya saya izin singkat-singkat macam nih. Semoga teman-teman bisa memahaminya atas izin Allah ya. Oke, lanjut. Jadi disingkat-singkat ini BMSS, MM itu bukan hanya sekedar gimmick-gimmick, tapi biar nggak panjang nulisnya teman-teman, dan akhirnya teman-teman nggak pusing gitu ya, nggak pusing tuh pakai shin ya, nggak pusing ya. Lanjut. Waja'alna na, tadi udah kita bahas nunnya, udah kita bahas harokatnya. Sekarang kadar panjangnya berapa harokat nih? Nih saya kasih tanda nih. Tuh, berapa harokat naknya dibaca panjangnya? Coba, ada yang berkenan menjawab? Kira-kira berapa panjangnya tuh? Ayo, dibaca dengan kadar panjang dua harokat. Sip ya, Masya Allah, tabarakallah, mumtaz ya. Nah, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli ya, atau mad tabi'i boleh. Dua-duanya boleh, sama saja ya. Gitu. Oke, baik sebentar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian ya. Nah, mad tabi'i bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Kita ulang ya untuk wawasan kita. Ada dhammah, ada kasrah. Dhammah pasangannya waw sukun, untuk akhirnya dia dibaca 2 harokat menjadi mad tabi'i. Kasrah pasangannya adalah ya sukun, untuk akhirnya dia dibaca menjadi mad tabi'i. Berarti ada 3 kondisi ya. Sebentar teman-teman, ini HP-nya sudah mulai lobet ya. Nih, HP aja udah mulai lobet. Semoga kita nggak lobet nih teman-temannya, masih pagi ya. Nah, nih, jadi ada 3 kondisi. Ada dhammah, waw sukun, kasrah, ya sukun, fathah berjumpa dengan alif. Itulah nama-nama kondisi mad tabi'i. Ya, kondisi mad tabi'i. Oke, ajib ya. Selanjutnya, hukum tajwid mad tabi'i ini hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an. Maka jika teman-teman tidak sempurnakan mad tabi'inya, saya yakin bacaan ngaji teman-teman tidak teratur dan rapi. Maka pastikan mad tabi'inya tepat di 2 harokat, tidak lebih tidak kurang. Nah, biar memastikan 2 harokat kita konsisten, buat teman-teman yang 2 harokatnya masih kadang kesana kemari ya, 2 harokatnya belum pas, maka cukup teman-teman ayunkan 1 kali. Ayunkan saja dengan nada ya, ayunkan saja dulu dengan nada kalau teman-teman 2 harokatnya belum konsisten ya. Oke, ayunkan dengan nada. Sebentar teman-teman ya, ayunkan dengan nada. Sebentar. Oke, diayunkan dengan nada ya. Nih, perhatikan. Ayun na waja'alna ayun. Jangan sampai teman-teman untuk yang belum konsisten ayunkan ya, gitu, ayunkan. Oke? Gitu. Ayun. Langsung praktekkan dalam nadanya, dalam pelafalannya. Na waja'alna. Tuh, jadinya 2 harokat. Waja'alna nauma. Tuh, ya. Bisa teman-teman. Bisa ya, insyaallah ya. Nah, gitu. Oke. Sekali lagi, coba dipraktekkan, diayunkan. 1, 2, 3. Waja'alna naumakum. Nah, seperti itu. Paham sampai sini ya? Jelas ya? Jadi tolong 2 harokatnya dikonsistenkan, jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan ya, biar 2 harokatnya rapi, biar ngaji teman-teman enak, teratur teman-teman ya. Itu karena hukum tajwid paling banyak itu mad tabi'i ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Waja'alna Nah ya, sekarang kita lihat di sini ada kondisi ya. Makhraj huruf nun lafalkan seperti huruf N. Dah, saya nggak bahas makhraj huruf nun secara detail. Kenapa? Karena seperti huruf N. Ada pembahasan yang kita nggak harus bahas detail itu. Karena apa? Karena dengan naturalnya kita bisa melafalkannya.
Tapi ada pembahasan yang dia harus lebih mendetail. Kenapa? Karena itu perlu untuk kita ketahui agar menyempurnakan pelafalan kita. Gitu ya. Jadi saya izin kalau ada yang Ustaz lagi tiap hari saya tertinggal sosial. Nah, ya nggak apa-apa, kita tiap hari ba'da subuh ya. Teman-teman boleh ikuti setiap ba'da subuh. Jadi kita akan coba bahas detail ketika pembahasan itu harus kita bahas. Karena kalau nggak dibahas banyak orang keliru. Tapi ada pembahasan yang nggak perlu kita bahas. Karena dengan natural teman-teman akan tepat melafalkannya gitu loh. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Di sini ada waw sukun. Sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah. Nah, kalau teman-teman simak baik-baik, telisik baik-baik, telaah baik-baik, kalau ada waw sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah, maka kondisi ini disebut dengan kondisi apa? Teman-teman sekalian, ya. Disebut dengan kondisi apa teman-teman sekalian? Disebut dengan kondisi lin. Apa? Lin. Apa? Lin. Ya. Nah, hati-hati kalau masih ada yang keliru menyebutkan ini hukum tajwid apa, kita cek nih. Ya. Oke, lin, sip, aman ya, bagus ya, nggak ada yang jawab madlin ya, sip ya, aman berarti, masya Allah ya. Mohon doanya Ustadz, di daerah saya lagi kena musibah banjir ya Allah, semoga teman-teman yang sedang diuji dengan banjir atau dengan musibah apapun, Engkau kuatkan mereka ya, jadikanlah kesabaran mereka ya, itu menjadi pahala yang luar biasa bagi teman-teman kita yang sedang Allah uji dengan berbagai macam musibah atau berbagai macam ujian. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Ini namanya kondisi lin. Ya, bacaan lin boleh. Ya, lin, atau boleh kita sebut dengan layin boleh, atau boleh kita sebut dengan harful lin atau harflin boleh. Tapi bukan madlin. Ya, oke. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada waw sukun sebelumnya fathah atau kondisi lain, ada ya sukun. Ya sukun sebelumnya fathah, itu pun lin juga. Ya, gitu. Nah, contoh dalam ayat itu bukan yang ya sukun sebelumnya fathah, tapi waw sukun yang sebelumnya adalah fathah. Maka ini harus dibaca dengan lin. Lin itu apa? Lin itu artinya adalah lembut. Layin artinya adalah lunak. Lembut atau lunak. Baik, seperti itu ya, lembut atau lunak. Apa yang harus dibaca lembut atau lunak? Nih huruf yang berwarna hijaunya. Jadi dibaca lembut. Nauma. Jangan sampai nauma. Itu enggak lembut, tapi nauma, ringan saja. Lembut aja, ringankan aja. Wa ja'alna naumakum. Gitu. Ya, paham? Izin mau keluar, mau ke pasar Ustaz? Ya silakan ya Bunda ya. Insyaallah. Sip, lanjut. Paham ya? Itu lin. Kalau madlin yang gimana? Kalau madlin misalnya nih, kalau madlin itu biasanya ketika kita mau berhenti, ada lin ketika mau berhenti. Contoh, naum. Misalnya contoh di sini kita berhenti nih, maka kan mimnya jadi sukun. Nah, masya Allah, ketika lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, baru dia jadi madlin. Waja'alna naum. Contoh. Tapi kalau kita nggak berhenti, ya maka dia nggak jadi madlin, gitu. Ya. Jadi teman-teman harus tahu mana yang madlin, mana yang harful lin, mana yang harflin saja. Ya, bisa difahami sampai sini, bisa diikuti sampai sini teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, masya Allah, tabarakallah, ya. Gitu. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Bismillah. Waja'alna naumakum. Selanjutnya, oke. Huruf apa lagi nih? Huruf mim, ya, huruf mim. Oke, mim dilafalkan. Ini saya nggak banyak bahas makhraj dan lain-lainnya. Kenapa? Karena ada di alfabet persis, yaitu huruf M. Maka nggak kita bahas detail. Ya, gitu. Oke, mim di sini sama fathah. Vokalnya kalau vokalnya tetap A, tidak jadi U, tidak jadi O, maka dia huruf yang tipis. Maka huruf yang tipis dilafalkan dengan cara BMSS. Semua gitu teman-teman. Ya, gitu. Bisa Ustaz, tapi masih ada yang menyebut itu madlin. Ya, itu mungkin kita husnuzon, mungkin beliau ada sandaran lain. Tapi kalau teman-teman belajar dari apa yang saya pelajari, itu bukan madlin. Gitu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, masih semangat? Ya. Saya izin minum dulu boleh? Ya, saya izin minum dulu sedetik lagi ya.
10 detik. Silakan teman-teman yang mau bantu tap-tap layar, lihat di pojok kiri atas sudah 160.000, hampir 200.000 ya. Semoga jadi bentuk pahala jadiah buat teman-teman sekalian. Yang pengen share, di pojok kanan bawah ada tanda panah, silakan di-share ke grupnya masing-masing. Saya izin minum dulu 10 detik ya. Silakan berburu pahala jariah dimulai dari sekarang. Saya minum dulu sebentar ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Sip. Sudah berburu pahala jariahnya sudah. Masya Allah ya. Sip. Sip tuh. Lihat di bawah pojok kanan bawah sudah 500 ya. Sudah 500 yang share. Semoga ini menunjukkan bahwasannya audiens TikTok itu keren-keren ya. Banyak juga kok ya yang senang ngaji, suka ngaji, senang belajar gitu ya. Kontennya senang yang baik-baik ya. Kita lihat juga, bisa dilihat dari tap-tap layar di pojok kiri atas udah hampir 200.000. Terima kasih ya. Gitu. Semoga menjadi wasilah teman-teman semakin cinta terhadap Al-Quran, semakin senang dalam belajar untuk terus menyempurnakan interaksinya dengan Al-Quran. Amin. Kita lanjutkan kembali ya. Wa ja'alna naumakum ya ma. Jadi BMSS, buka mulut sambil senyum, karena mimnya berharokat fathah dan vokalnya tidak jadi o, maka dia huruf yang tipis ya. Maka cara penyempurnaan pelafalannya adalah dengan cara membuka mulut sambil senyum ya. Kita contohkan kembali ya, perhatikan baik-baik. Maka kita lafalkan bukan hanya sekedar membuka mulut saja ya, tapi bukan ma ya, bukan bukan ma, tapi ma ya. Vokal a nya dia tipis, bukan ma tapi ma. Karena apa? Karena kita senyumin. Tapi senyumnya jangan berlebihan ya. Senyumnya jangan berlebihan, normal saja. Ma, bukan ma. Nah, itu berlebihan, nggak natural nanti, jadinya nggak sempurna pelafalannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Wa ja'alna naumakum nauma gitu ya, ma gitu. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya, ke huruf kaf sudah kita bahas. Kita bahas lagi sedikit ya, boleh? Boleh ya? Oke, perhatikan baik-baik. Huruf kaf, maaf salah lagi, Masya Allah. Huruf kaf itu dilafalkan seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet ya. Sama. Kaki kubak ya. Oke, kaki kubak. Nah, gitu ya. Atau seperti kita melafalkan kuku kaki kakak kakiku kaku. Nah, itu naturalnya kaf itu gitu kayak kak biasa aja. Namun untuk menguatkan pelafalan kafnya gitu ya, maka kita ingatkan ada hal yang perlu dibahas, tapi nggak semua. Karena ini yang menjadi salah satu hal yang bisa jadi wawasan penting untuk kita ingat, kita praktekkan dalam pelafalan kita. Oke, suaranya hilang. Cek 1 2 3. Cek suaranya hilang teman-teman. 1 2. Allah, suaranya hilang. Katanya hilang suaranya nih. Cek 1. Ada teman-teman ya. Oke. Sip, kita lanjutkan. Nah, sifatnya disebut dengan hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas ya. Nih, mengalir nafas. Nah, jadi huruf-huruf hijaiyah itu ada beberapa di antaranya yang dia punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu artinya basic secara dasarnya adalah mengalir nafas. Tapi pengkhususan untuk dua huruf yang memiliki sifat hams, salah satunya ada dua huruf ini, yaitu kaf dan ta. Itu mereka dilafalkan kadar hams atau kadar nafas yang mengalir itu bukan dengan kadar yang mengalir. Jadi bukan mengalir nafas. Tapi apa? Ayo kita cek ya. Ayo kita cek huruf kaf. Nih. Huruf kaf itu punya sifat yang disebut dengan hams. Hams itu tadi arti dasarnya adalah mengalir nafas. Nah, tapi pengkhususan untuk dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta, itu sifat kafnya ya, sifat nafasnya hanya berupa percikan nafas saja ya, hanya berupa percikan nafas saja. Kaki kubak, nah gitu ya, kaka kiki kuku ak gitu.
Oke, kalau dia berlebihan ya lebih dari kadar percikan, maka disebutnya takalluf, berlebihan dia. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Kaki kubak. Nah, itu contoh kaf yang dia berlebihan, atau bahasa kitanya lebay. Lebay gitu ya bahasa kitanya. Nah, ya. Jadi jangan lebay, jangan berlebihan maksudnya gitu ya. Nah, maka ketika kita coba lafalkan dalam pelafalan, jangan sampai kita lafalkan seperti ini teman-teman sahabat Quran sekalian. Wa ja'alna naumakum kum. Nah, itu berlebihan. Natural saja. Wa ja'alna naumakum kaki kubak. Ah, gitu. Bisa dipahami? Bisa diikuti teman-teman sekalian sahabat Quran? Ya. Nah, jadi step by step, pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, disempurnakan setiap pelafalannya per huruf, per harokat, per hukum tajwid ya. Penontonnya semakin turun, sudah mulai lelah mungkin ya, udah pengen jalan-jalan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi bukan dalam kadar mengalir, tapi dalam kadar hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, dipercikan saja sedikit ya gitu. Jadi bukan mengalir, bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan nafas saja ya gitu. Oke. Wa ja'alna naumakum iya udah 200.000 ya tap layarnya tuh, saya nggak nyadar ya. Masya Allah, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman ya yang sudah support live ini, insya Allah ya. Baik, sip, kita lanjutkan kembali sedikit lagi ya. Kita lihat dulu. Sudah jam 7 teman-teman ternyata. Oke, terakhir ya. Kita coba ngaji dulu, mau nggak? Ya, kita tutup dengan ngaji, baru nanti yang mau masuk grup boleh? Boleh? Kita ngaji bareng-bareng boleh? Udah jam 7 ternyata teman-teman, saya ada kegiatan lain sama ini ya. Udah janji soalnya ya. Oke, kita ngaji dulu bareng-bareng surah An-Naba ya. Oke. Sip, kita full baca surah An-Naba. Nanti di akhir buat teman-teman yang pengen masuk grup, jangan kemana-mana, tungguin sampai akhir ya. Boleh, silakan yang mau izin keluar ya, silakan. Sebentar teman-teman sekalian. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma
ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik.